Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pelajaran kitab Alfiyah Ibnu Malik dengan taudih wa bayan karya Abu Muhammad Sa'id ibn Abdul Hadi Al-Yafi'i hafizahullahu ta'ala. Kita masih melanjutkan pembahasan dhamir pada bab ma'rifah dan nakirah. Kita baca. Ini pembahasan berikutnya terkait dengan dhamir. Kata beliau, wa qaddimil akhassa fit tisali wa qaddiman ma syi'ta fi infisali. Dahulukan yang lebih khusus, yaitu lebih ma'rifah maksudnya. Al-akhas di pembahasan dhamir maksudnya yang lebih ma'rifah. Dahulukan yang lebih ma'rifah, yang lebih khusus, yaitu lebih ma'rifah ketika dia ittisal, ketika dia bersambung. Wa qaddiman ma syi'ta, dan dahulukanlah yang Anda inginkan, yang kamu inginkan dalam keadaan infisali, dalam keadaan dia apa? Terpisah. Jadi kalau domirnya terpisah, silakan antum mau dahulukan yang mana dari domir. Domir itu kan tingkatan ma'rifahnya adalah mutakallim, kemudian mukhatab, kemudian goib. Jadi kalau dia muttasil, harus yang paling ma'rifah dulu, baru berikutnya. Kalau muttasil, kalau munfasil, terserah. Tidak ada aturan mana yang lebih duluan diucapkan. Kita baca syarah. Kata beliau, jika terkumpul dua dhamir, ini tentunya dalam bab sa'ala dan dhanna, dan kamu ingin untuk memisahkan dua dhamir itu, maka dahulukan apa yang kamu inginkan kalau antum mau pisahkan. Contohnya dhonantuka iyahu boleh, atau dhonantuhu iyaka. Jadi boleh yang kedua disambung atau yang kedua dipisah. Dibolehkan. Wana dan contoh salni iyahu atau salhu iyaya. Kan boleh ya dipisah, boleh disambung. Boleh, terserah antum. Itu kalau antum mau pisah. Adapun kalau antum mau sambung, maka ada aturannya. Dahulukan yang lebih khusus. Seperti salnihi, donantukahu, ya baru ha, kaf baru hu. Yang diinginkan dengan akhos, maksudnya a'rab. Dahulukan yang paling ma'rifah. Maka mutakallim akhos itu lebih ma'rifah. Minal tsummal mukhatab, kemudian mukhatab, tsummal ghaib, kemudian ghaib. Baik. Ini baik berikutnya. Kata beliau, wa fittihadi rutbatil zamfasla. Dalam keadaan yang sama, tidak ada bedanya, sama-sama akhos misalnya, sama-sama ma'rifah. Iya, sama-sama ma'rifah kedudukannya. Maka beliau bilang, ilzam fasla. Tetapkanlah fasl, terpisah. Jadi kalau sama-sama, maka pisah. Tetapkan dia pisah. Tapi, wa qad yubihul ghaibu fihi wasla. Tapi jangan dilupa ini. Terkadang diperbolehkan wasl. Itu tersambung bagi dhamir ghaib. Bagi dhamir ghaib. Jadi tadi itu asalnya, kalau sama-sama ghaib misalnya asalnya sama-sama mukhatab atau sama-sama mutakallim, maka antum tetapkan fasl. Tapi terkadang dibaca sambung. Dibaca sambung kalau dhamirnya itu adalah apa? Ghaib. Dhamirnya itu adalah ghaib. Itu dhamir ghaib yang tadi huwa huma hum. Nah, seharusnya kan donantuhu. Donantuhu kan begitu jadinya seharusnya kalau antum sambung. Atau donantuka iyaka, kalau antum sambung apa? Donantukaka. Paham maksudnya? Donantukaka. Saya kira kamu itu kamu. Saya kira dia itu dia. Dia kan dua maf'ul juga itu, tapi domirnya sama. Domirnya sama. Nah, kalau ini kata beliau wa fittihadi rutbatil zamfasla. Ketika sama posisinya, maka ilzam fasla,
yaitu idza tahadat domiron, kalau menyatu dua domir firutbah dalam hal kedudukan, fayajibul fasl, maka wajib difasl, wajib dipisah. Takul, kamu katakan a'toituhu iyahu, donantuka iyaka, itu dipisah. Kata beliau karena lebih jadinya lengkap dengan syairnya ini. Ini namanya taudih, bayan. Qad yubihul goibu fihi wasla, kadang boleh kalau domir goib untuk dipisah. Yaitu kata beliau boleh dipisah kalau dua domir itu goib. Cuman dengan syarat. Kalau ucapan Ibnu Malik kan mutlak. Ternyata ada syaratnya. Yang boleh dipisah itu, boleh disambung, padahal bisa juga dipisah. Syaratnya apa? Ayak talipa harus berbeda. Memang sama-sama goib tapi harus berbeda. Ifrodan wa tatniatan wa jam'an. Dari sisi mufrad, mutanna dan jamaknya. Jadi tidak boleh dibilang huhu, huma, huma. Tidak bisa. Harus beda. Kalau satunya huma, satunya hu. Paham kan? Satunya huma, satunya hum. Satunya hum, satunya hu. Paham kan? Harus berbeda domirnya. Lihat contoh dulu. Nah, donantuhumahu. Saya menganggap, saya menyangka huma, keduanya itu adalah dia. Keduanya itu adalah dia. Jadi huma sama hu, sama-sama rutbanya. Sama-sama domir goib. Terus beda. Huma sama apa? Hu. Ini boleh antum sambung. Boleh antum apa? Sambung. Padahal kaidah umum di atas tadi, kalau sama rutbanya maka wajib fasl. Wajib pisah. Kalau ini boleh disambung. Iya. Kalau syair berkata penyair, liwajhika fil ihsani bastun wa bahjatun analuhumahu qafu akrami walidi. Lihat. Analahumahu, humahu. Syahidnya adalah analahumahu. Paham kan? Itu disambung. Kenapa? Karena dua domir goib terus berbeda. Berbeda. Iya. Taqulu az-zaidani ad-dirhama a'toituhumahu. A'toituhumahu. Pada seharusnya ini kalau sama-sama berarti a'toituhuma iyahu atau a'toituhu iyahuma. Kan boleh begitu. Paham kan? Kalau terpisah, terserah mau dipisah yang mana. Yang penting dipisah. Iya, salah satunya. Tapi kan ini beda domirnya dan dia ada domir goib, maka boleh disambung. Boleh disambung. Ini masalah domir berupa ya an-nafs. Maksudnya ya nafsi, ya mutakalim. Sekarang dia dibicarakan gimana kalau dia bersambung dengan fi'il misalnya. Atau bersambung dengan huruf misalnya. Apa yang terjadi? Ya, kata beliau, ini kelengkapan dari pembahasan domir. Kita belum dapat di kitab sebelumnya. Di kitab sebelumnya. Kata beliau, wa qabla yan nafsi ma'al fi'ilil tuzim. Ya. Sebelum ya mutakalim, ya nafsi, ya menunjukkan dia, orang yang berbicara. Sebelum ya mutakalim, ya mengiringi fi'il, ma'al fi'il. Yang bersama fi'il, ya mengiringi fi'il, harus disertai dengan nun wikoya. Ultuzim nun. Disertai oleh nun wikoya. Kalau antum bilang fi'il, dorobani. Tidak boleh dorobi. Tidak boleh. Harus disertai oleh nun wikoya. Walaisi kodenudim. Ini masalah. Kan laisa adalah fi'il. Adalah fi'il toh. Seharusnya kan kita bilang apa? Laisani. Tapi datang laisi. Itu kodenudim. Ya. Terkadang. Tetapi terkadang seperti pada lafaz laisi. Laisi tidak disertai oleh nun wikoya. Dalam nadom, yaitu dalam apa? Syair. Dalam syair. Kata beliau, idza tasalat yal mutakallim bil af'al, jika ya mutakallim bersambung dengan fi'il,
Wajaba anta'atiya nunul wikoya maksurotan. Wajib nun wikoya datang dalam keadaan di kasro. Nah, akromani, yukrimuni, akrimni. Dinamakan ini nun wikoya. Dinamakan dengan nun wikoya. Kenapa? Li'annaha takil fi'il minal kasri. Karena dia menjaga fi'il dari kasro. Jadi nun wikoya namanya nun wikoya karena menjaga fi'il dari kasro. Jadi kata beliau li'anna wasumyat nunal wikoyati. Dinamakan dengan nun wikoya. Li'annaha takil fi'ila karena dia menjaga fi'il minal kasri dari kasro. Allati tatlubuhu liya. Yang diminta oleh ya. Karena ya itu meminta kasro. Karena ya pasti cocok dengan apa? Kasro. Iya. Wa qad jaa fin nadham bidunin nun. Tapi masalahnya kadang telah datang dalam nadham tanpa nun. Berkata penyair, adatu qaumi ka'adidit toisi. Idzahabal qaumul kiramu laisi. Lihat itu dia bilang laisi. Kata beliau hada darura. Kalau syair kita bilang apa? Ini adalah apa? Darurat. Tumantakolan nadim ila inna wa kuwatiha. Kemudian penadhim Ibnu Malik berpindah ke inna dan saudari-saudarinya. Gimana inna dan saudari-saudarinya kalau bersambung dengan ya mutakalim? Itu kan tadi fi'il. Kalau inna dan saudari-saudarinya. Nah, kata beliau walaitani fasya walaiti nadaro ma'a wa ma'la'allak wa ma'la'allakis wa kun mukhayyara. Lafaz laitani fasya telah tersebar penggunaannya. Tapi dan lafaz laiti, kalau laitani itu saya yang sering. Kalau laiti jarang. Nadaro jarang penggunaannya. Terus wa ma'la'alla, adapun la'alla ikis kebalikannya. Kebalikannya maksudnya apa? Lebih banyak la'alli daripada apa? La'allani. Itu maksudnya. Kalau laita tadi, laitani lebih banyak daripada laiti. Tapi la'alla kebalikannya. Lebih banyak la'alli daripada apa? La'allani. Wa kun mukhayyara. Dan jadilah kamu orang yang memilih. Maksudnya silakan pilih bacaan untuk ini. Kata beliau, banyak datangnya nun wikoya bersama laita. Jika masuk padanya ya mutakalim. Dan penghilangannya itu jarang. Allah berfirman, ya laitani kuntu ma'ahum. Dan firman Allah, yaqulu ya laitani taqattu ma'ar rasuli sabila. Dan contoh yang jarang perkataan penyair, yaitu jarang langsung tanpa nun, ya, adalah perkataan penyair, kamun yati jabirin idqala laiti tanpa nun. Usadipuhu wa utlipu jullamali. Wa amma la'alla, adapun la'alla fabil aks, itu kebalikannya. Fal katsir fiha idza daqalat alaihi ya. Kebanyakan padanya kalau masuk padanya ya, Allah tadakula alaihan nun. Tidak masuk padanya nun. Wabihi ja'al Qur'an. Dengannya datang Qur'an. Nahu qauli ta'ala. Contohnya firman Allah Ta'ala. La'alli a'malu solihah. Lihat. Tidak ada nunnya. Tidak ada nunnya. Itu lebih banyak. Ya la'alli ablugul asbab. Tanpa nun. Wa ta'ati bin nun qalila. Dan datang dengan nun itu sedikit. Minhu qalu syair. Wa minhu qalu syair, diantaranya perkataan penyair, fakultu a'iranil qaduma la'allani akhuttu biha qabron li abiyadu majidi. Lihat, la'allani pakai apa? Pakai nun terus. Nah, ini sambungannya tadi. Kenapa belum tak lengkapkan bait sebelumnya? Wa kun mukhayyara, jadi kata kun mukhayyara itu bukan sambungannya la'alla. Jadi kalau kita ikuti baitnya Ibnu Malik, kita akan kira la kun mukhayyara itu untuk laita dan la'alla. Bukan. Laita dan la'alla sudah ditentukan. Laita lebih banyak pakai nun daripada tidak pakai nun. La'alla lebih banyak tidak pakai daripada pakai. Kan begitu? Kita akan kira wa kun mukhayyara, jadilah kamu orang yang memilih. Kita kira itu tadi. Tidak, itu sudah ditentukan. Jadilah kamu orang memilih untuk setelahnya. Wa kun mukhayyara fil baqiyati. Itu dia sambungannya. Jadilah kamu orang yang memilih pada sisanya.
yaitu sisanya temannya inna. Itu kan sudah laita dan la'alla. Sisanya berarti ada 4. Inna, anna, ka'anna, lakinna. Jadilah kamu memilih fil baqiyat pada sisanya. Wattiraron khaffafa. Dan kadang secara darurat dia pada lafaz minni dan anni itu diringankan. Itu diringankan. Itu dalam bacaannya. Mini, ani. Mini, ani. Kadang diringankan. Yaitu tanpa nun. Kan di tasdid itu dengan adanya nun wekoya. Anni, minni. Itu ada nun wekoya ketemu nun sukun. Kemudian kadang juga dalam darurat diringankan. Itu hilang nun. Ani, mini, hilang nunnya. Ya, tapi ini kata beliau ba'du man qad salaf. Ya, khaffafa minni wa anni ba'du man qad salaf. Sebagian ya orang yang terdahulu mereka meringankan bacaannya. Syarah. Kata beliau kun mukhayyara fil baqiyat, jadilah kamu orang yang memilih pada sisanya yaitu inna, anna, lakinna, ka'anna. Jadilah kamu memilih ketika kamu ikutkan ya mutakalim dengan huruf-huruf ini antara mendatangkan nun dan tidak. Dengannya lah datang Quran. Allah berfirman, innani ma'akuma asma'u wa ara. Inni ana rabbukum. Lihat. Tadinya innani berarti ada nunnya. Inni bisa juga. Ya. Bisa juga dengan baca yang ditasdid langsung. Innani, inni. Berarti tidak masukkan nun. Tidak masukkan nun. Jadilah kamu orang memilih. Dua-duanya fasih. Dua-duanya fasih. Watakulu anni, annani, lakinni, lakinnani. Ya, ka'anni, ka'annani. Boleh. Boleh. Wattiraron khaffafa minni wa minni wa anni. Secara darurat mereka ringankan minni dan anni. Yaitu huruf jar. Kalau dia min dan an, maka masuk padanya, pada keduanya nun wekoyah. Kalau masuk atas keduanya ya mutakalim, kamu katakan minni anni dengan tasdid secara wajib. Tapi sebagiannya meringankan tasdid, yaitu dengan menghilangkan nun wekoya. Dan ini darurat. Berkata penyair, ayyuhassailu anhum wa ani, lastu min qaisa wala qaisu mini. Dia tidak tasdid. Iya, wa baqiyatu huruful jar, la tadkhulu alaihin nun. Sisa huruf jar tidak masuk padanya nun. Idza daqalat 'alaiha ya'ut mutakallim. Kalau masuk padanya ya mutakallim, kamu katakan fiya, li, bi, tidak perlu antum masukkan apa? Ya, nun, wiko ya. Baik, terakhir untuk pembahasan domir. Fi laduni qalla wa fi qadni wa qatnil hatfu aidon qadayafi. Ini paling terakhir bait syair terkait dengan pembahasan domir, pembahasan domir. Pada lafaz laduni sedikit yang membacanya laduni, yaitu tanpa nun wikoyah. Dan dalam lafaz kodeni dan koteni, penghilangan nun pun terkadang dianggap telah mencukupi. Kodeyapi, penghilangan nun pun telah mencukupi. Kebanyakan pada kata ladun, yaitu dia adalah dhorob, masuknya nun wikoyah padanya. Sehingga dikatakan ladunni. Jadi ladun, asalnya ladun. Sambungan dengan nun wikoyah, ladunni jadi tasdid. Itu kebanyakannya. Waladuni kolla, sementara laduni tanpa nun wikoyah, itu sedikit. Wa ada muddukul kolil. Ay ada muddukul kolil, yaitu tidak masuknya nun wikoyah, itu sedikit. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, qad balagta min laduni udra. Qara'a Nafi wa Abu Ja'far bitakfif. Jadi dia baca laduni. Dia baca ringan. Nafi dan Abu Ja'far dari ahli qiraah yang 7. Wa qara'al jumhur bitasdid. Tapi mayoritas ahli qiraah yang 7 membaca tasdid. Yaitu qad balagta min ladunni udra. Paham ya? Iya. Terus qadani. Itu dua bacaan. Qadani. Ta'ati harfiatan, wa ta'ati ismiyatan, wa ta'ati isim fi'il. Ini kode ini kadang datang sebagai huruf, kadang datang sebagai isim, kadang datang sebagai isim fi'il. Berarti kalau datang sebagai isim, sudah kodi. Kodi boleh. Tapi kalau dia datang sebagai huruf, ya kode ini. Kalau dia datang sebagai isim fi'il, kode ini. Tergantung. Kan dia ada sisinya.
Nanti di Qawaidul I'rab akan dijelaskan sisinya lagi. Kan dia ini punya banyak sisi. Terus kode. Kode yafi. Ai kode ya'ti qalilan. Kadang datang tapi afan. Qatni. Ta'ti isim fi'il wa ta'ti isman bima'na hasba. Ini qatni kadang datang sebagai isim fi'il. Kalau dia isim fi'il berarti qatni. Harus pakai nun wikoya. Terus kadang datang sebagai isim bermakna hasb. Berarti langsung bisa. Qati. Bisa? Qati seperti hasbi. Bisa. Paham kan? Jadi itu keharusannya. Itu keharusannya. Makanya dia bisa. Terus kode yafi. Ay kode yati qalilan. Datang sedikit seperti itu. Fal kathir. Kode. Kote. Sebutun nun. Kebanyakannya kode sama kote. Ada nunnya. Nah kode ni. Kote ni. Wayakillu hatfuha. Jarang dia dihilangkan nunnya. Nah kodi. Koti. Ay hasbi. Maknanya apa? Hasbi. Artinya maknanya jadi isim kalau dia tanpa nun. Karena ketika dia isim berarti tanpa nun boleh. Ketika pakai nun berarti antara huruf atau fi'il. Isim fi'il. Atau isim fi'il. Amma in kanat ism fi'il. Adapun kalau dia. Tadi ulang. Wal muradu bi qad wa qad huna ismiyah. Yang diinginkan dengan qad dan kode dan qad di sini isim. Allati bimakna hasb. Yang bermakna hasb. Cukup. Ketika orang bilang qad. Cukup. Paham ya? Maknanya apa cukup? Kalau cukup bagiku, qatni. Ya cukup bagiku. Qatni atau qati. Jadi di sini dia adalah isim. Yang bermakna hasb. Kamu katakan qatni dirhami. Ay hasbi dirham. Hasbi dirham. Adapun jika dia adalah isim fi'il. Fatalhaquha nunul wiqaya wujuba. Kalau dia isim fi'il maka wajib ikut nun wiqaya. Karena kalau isim fi'il ya berlaku seperti fi'il. Fi'il kan wajib ada nun wiqaya untuk menjaganya dari kasro. Walau kanat kode harpan wa kode dorpan. Seandainya kode adalah huruf atau kode adalah dorpan. Lam tastasil biha ya'al mutakalim asla. Memang tidak perlu dibahas seharusnya. Karena memang kalau dia sebagai huruf. Maka tidak akan pernah bersambung dengan ya mutakallim. Memang huruf tidak bersambung dengan ya mutakallim. Wa in kana al mudhafu ghairu ladun ya qad. Kalau mudhaf bukan ladun qad dan qad, qad dan qad imtanat nunul wiqaya. Maka tidak boleh ada nun wiqaya seperti abi, akhi. Tidak perlu untuk nun wiqaya. Kenapa? Li'adami sukun. Karena tidak ada sukun. Tadi itu nun wiqaya itu kan karena ada sukun qad. Sehingga qatni. Qadni. Paham kan? Adapun kalau tidak ada sukun huruf kedua. Langsung saja. Akhi. Abi. Tidak ada sukunnya. Dan nun wiqaya. Amalannya itu pada isim dan fi'il serta huruf. Masya Allah. Ternyata nun wiqaya ini. Bisa masuk pada isim. Bisa masuk pada fi'il. Bisa masuk pada apa? Huruf. Tujuannya antakiyal jami' minal kasr. Untuk melindungi seluruhnya dari kasra. Itulah fungsi nun wiqaya. Iya. Alladhi tatlubuhul ya. Yang diminta oleh ya. Karena ya itu menginginkan kasra. Sehingga kalau ada kata yang tidak boleh di kasra. Masukkan nun wiqaya supaya yang di kasra adalah nun. Yang di kasra adalah nun. Dengan ini alhamdulillah. Selesai pembahasan domir. Jadi lebih tinggi daripada yang di qotun nada sebelumnya. Ya. Pembahasan domir. Alhamdulillah. Berikutnya ma'rifah yang berikutnya adalah al-alam nama. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka